Siapa sih yang tidak mau tubuhnya bebas dari racun-racun radikal? Caranya, mari lakukan detoksifikasi tubuh. Walau memang tubuh memiliki mekanisme alami untuk bersihkan racun-racun di tubuh kita, tidak ada salahnya kita bantu mengoptimalkannya. Cara tepatnya seperti apa? Mari pelajari cara bantu detoksifikasi tubuh yang tepat, didukung penelitian ilmiah bersama Live in Fullness to Eternity. 7 cara detoks tubuh yang mudah tapi terbukti khasiatnya berdasarkan bukti ilmiah. Topik kita kali ini ditujukan bagi sahabat Live yang ingin coba lakukan detoksifikasi tubuh tapi takut salah dan justru buat kita jatuh sakit. Di Live kali ini kita akan beri panduan sederhana, aman dan tentunya mudah untuk dipraktekkan bagi sahabat Live di rutinitas sehari-hari kita. Jadi memang ya, dengan adanya peningkatan paparan toksin lingkungan dan gaya hidup modern yang tidak sehat sekarang ini, buat kita merasa penting atau butuh nih untuk lakukan detoks tubuh. Jadi sekali lagi ya sahabat Live, meski tubuh kita ini memiliki sistem detoksifikasi alami, tapi sudah banyak penelitian yang buktikan kalau kita lakukan dukungan tambahan ternyata bisa bantu optimalkan proses ini. Berikut 7 metode detoksifikasi yang efektif beserta panduan praktis untuk sahabat Live bisa langsung praktekkan. Yang pertama adalah protokol hidrasi optimal dengan infused water. Dasar ilmiahnya ada penelitian dari Zhang dan kawan-kawan di tahun 2019 di mana mereka buktikan bahwa hidrasi optimal dengan tambahan nutrisi dari buah-buahan bisa tingkatkan fungsi detoksifikasi hati atau liver kita sebesar 23% dan fungsi ginjal kita juga sebesar 27%. Nah, bagaimana caranya? Gampang saja sahabat Live. Pertama, untuk persiapan pagi di jam 5 hingga 6 pagi, silakan sahabat Live siapkan 1 liter air hangat berkisar di 35 hingga 40 degree Celcius. Lalu ditambah dengan setengah lemon segar, 3 iris jahe, dan 3 lembar daun mint. Setelah itu tinggal sahabat Live diamkan selama 5 hingga 10 menit dan silakan diminum. Nah, jika kita ingin konsumsi ini di sepanjang hari kita bisa minum 500 ml air infus pertama di jam 6 pagi. Lalu nanti di jam 9 pagi silakan minum 500 ml air mineral biasa saja. Nanti di jam 12 siang baru minum 500 ml air infus yang kedua dengan kombinasi mentimun dan lemon di situ. Kemudian di jam 3 sore kita minum 500 ml air mineral biasa lagi. Dan nanti di jam 6 sore kita minum 500 ml sisa infus water kita. Dan terakhir sebelum tidur, jangan lupa kita minum air mineral biasa, tapi kali ini hanya sebanyak 250 ml saja sudah cukup sahabat Live. Jadi sesimpel itu ya sahabat Live, silakan dicoba. Yang kedua, program puasa intermittent yang terstruktur. Sahabat Live, sebagai dasar ilmiahnya, menurut penelitian oleh Johnson dan kawan-kawan di tahun 2021, mereka sudah buktikan bahwa puasa intermittent pola 16/8 bisa bantu tingkatkan autofagi sel sebesar 35% dan sekaligus turunkan marker inflamasi sistemik tubuh kita sebesar 40%. Singkatnya, dengan intermittent fasting ini bisa bantu percepat perbaikan sel tubuh kita dan sekaligus menjauh dari resiko infeksi. Jadi, bagi yang mau mencoba, silahkan ikuti contoh cara simpel yang bisa kita tiru dalam melakukan intermittent fasting ini. Untuk tahap pertama bisa dilakukan dalam 3 hari. Di mana untuk hari pertama hingga kedua, silakan sahabat Live sudah bisa mulai kurangi porsi makan malam kita secara bertahap. Dan di hari ketiga, silakan sahabat Live mulai geserkan waktu makan pagi lebih siang. Dan setelah itu, baru kita sudah bisa masuk ke implementasi puasa 16/8 ini. Nah, sahabat Live bisa lakukan window makan atau buka waktu makan kita di antara jam 12
hingga jam 8 malam. Lalu masuk ke window puasanya, dimulai dari jam 8 malam hingga jam 12 siang keesokan harinya. Itu kalau untuk contoh waktu makan dan puasanya. Kalau untuk saran menu atau jenis makanannya, apa saja yang bisa dimakan di jam makan nanti. Jadi untuk jam 12 siang, silakan Sobat Life makan makanan tinggi protein dan serat. Kemudian di jam 4 sore, silakan makan lagi dengan cemilan sehat seperti kacang-kacangan atau buah-buahan. Dan nanti di jam 7.30 malam, Sahabat Life bisa coba makan malam yang ringan-ringan saja, tapi tentu harus yang kaya nutrisinya. Yang ketiga adalah program konsumsi sayuran hijau terstruktur. Untuk mujarabnya khasiat makan sayur hijau tentu sudah sangat lazim di telinga kita. Wilhelm dan sahabat-sahabat di tahun 2020 bahkan sebut bahwa konsumsi sayuran cruciferous yang terstruktur bisa tingkatkan produksi glutathione hingga 40% dan enzim detoksifikasi fase 2 sebesar 35%. Lantas, apa saja ya jenis sayuran hijau yang tepat beserta ukurannya? Sahabat Life, pertama-tama silakan kita lakukan persiapan mingguan terlebih dahulu. Di mana di sini kita bisa mulai beli sayuran segar seperti brokoli, kale, dan kubis, bahkan bayam. Kemudian kita cuci dan potong untuk stok kita selama 3 hari. Lalu tentu kita simpan dengan metode penyimpanan yang tepat agar sayurannya tidak mudah menguning dan hilang nutrisinya dengan cepat. Lalu silakan kita mulai konsumsi harian kita. Di pagi hari silakan kita buat smoothie hijau dengan komposisi 100 gram bayam plus apel dan plus lemon. Dan untuk siang hari, silakan siapkan salad mentah dengan komposisi 100 gram campuran kale dan kubis. Dan akhirnya di malam hari, silakan siapkan sayur kukus dengan komposisi 100 gram brokoli atau kembang kol. Silakan Sahabat Life juga bisa coba dengan variasi campuran lainnya. Intinya, kita harus bisa coba konsumsi sayuran hijau lebih banyak dari yang biasanya kita konsumsi. Yang keempat adalah program aktivitas fisik untuk detoksifikasi. Sahabat Life, ternyata dengan berolahraga juga salah satu cara kita mendetoksifikasi tubuh kita. Menurut penelitian dari Kim dan kawan-kawan di tahun 2018, mereka membuktikan bahwa kombinasi latihan aerobik dan gerakan spesifik bisa meningkatkan aliran limfatik kita sebesar 28% dan eliminasi toksin tubuh kita melalui keringat sebesar 32%. Lantas, bagaimana cara yang tepat untuk kita lakukan detoksifikasi tubuh dengan cara ini? Sahabat Life bisa lakukan olahraga sebanyak 40 menit sehari yang bisa dibagi juga dalam 2 waktu. Artinya 20 menit di pagi hari dan 20 menitnya di sore hari. Caranya untuk di sesi pagi 5 menit silakan Sobat Life mulai dengan pemanasan dengan gerakan dinamis. Lalu lanjut 10 menit jalan cepat atau jogging ringan. Lalu bisa ditutup dengan 5 menit terakhir dengan gerakan lymphatic bounce pada mini trampolin. Juga memungkinkan. Nah, kemudian untuk di sesi sore harinya, Sahabat Life bisa mulai dengan 10 menit yoga detox flow dan lanjut dengan 5 menit latihan pernapasan dalam dan ditutup dengan 5 menit peregangan tubuh. Itu merupakan contoh yang bisa Sahabat Life lakukan. Tapi tentu kreativitas kita juga bisa kita terapkan. Yang intinya kita harus bergerak fisik dan berkeringat dan dilakukan secara teratur. Yang kelima adalah protokol optimalisasi tidur untuk detoksifikasi. Sahabat Life, hanya dengan tidur nyenyak bisa bantu tubuh mendetoksifikasi tubuh kita secara otomatis. Menurut Martinez dan kawan-kawan di tahun 2022, mereka menunjukkan bahwa optimalisasi tidur terbukti bisa meningkatkan fungsi limfatik sistem tubuh hingga 60% dan pembuangan beta amiloid sebesar 45%. Nah, tapi sangat disayangkan, Sahabat Life,
Walau sudah tahu tidur cukup dan berkualitas itu penting, tidak sedikit dari kita yang kesulitan untuk tidur. Berikut tips cara peroleh tidurnya kita. Pertama, silakan Sobat Life lakukan persiapan tidur. Itu biasanya sekitar 2 jam sebelum jam tidur kita. Dalam jangka waktu persiapan tidur ini, kita perlu pastikan untuk matikan gadget atau kalau terpaksa silakan menggunakan filter cahaya biru. Silakan juga kita mulai atur suhu ruangan kita di kisaran 20 hingga 22 degree Celcius. Kalau perlu silakan juga kita gunakan aromaterapi lavender sebagai salah satu pilihan relaksasi kita sebelum tidur. Untuk jam tidur, dianjurkan untuk sudah mulai tertidur di jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Totalnya 8 jam tidur malam. Untuk mulai tidur, posisi tidur miring ke kiri untuk 15 menit pertama bisa jadi pilihan terbaik Sobat Life. Untuk bantalnya, silakan pastikan kita gunakan bantal yang bisa dukung postur alami tubuh kita. Intinya, silakan Sobat Life lakukan sesuatu yang paling nyaman bagi kita untuk bisa merasa rileks dan akhirnya mulai tertidur. Yang keenam, protokol terapi mandi panas untuk detoksifikasi. Untuk terapi mandi panas ini, menurut Anderson dan kawan-kawan di tahun 2017, sudah dibuktikan bahwa terapi panas terstruktur bisa tingkatkan eliminasi logam berat sebesar 31% dan toksin lingkungan sebesar 27%. Cara lakukan detoksifikasi tubuh dengan terapi panas ini seperti apa? Silakan Sobat Life mulai dengan lakukan persiapan. Dianjurkan Sobat Life untuk minum 500 ml air mineral 30 menit sebelumnya. Lalu tentunya kita harus siapkan air hangat sekitaran 38 hingga 40 degree Celcius, handuk dan pakaian ganti kita. Untuk durasi terapi panas ini silakan dilakukan 20 menit untuk 2 hingga 3 kali seminggu saja sudah cukup. Caranya silakan tambahkan 2 cups garam Epsom di air panas yang sudah disiapkan. Setelah mandi, sebaiknya kita istirahat selama 10 menit dan lanjut dengan minum air mineral lagi. Cukup sederhana Sobat Life, silakan dicoba. Yang ketujuh, yang terakhir adalah program suplementasi probiotik alami. Untuk cara yang terakhir ini menurut Chen dan kawan-kawan di tahun 2023, mereka buktikan bahwa program probiotik terstruktur bisa tingkatkan diversitas dari mikrobioma usus kita sebesar 45% dan fungsi detoksifikasi liver tubuh kita sebesar 33%. Cukup signifikan hasilnya Sobat Life. Jadi bagaimana caranya? Pertama, kita bahas jadwal konsumsinya dulu. Untuk pagi, silakan Sobat Life konsumsi 1 porsi yogurt probiotik sebanyak 150 ml cukup saja. Untuk siang, konsumsi 50 ml kimchi. Dan di malam hari, silakan konsumsi 200 ml kombucha. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah rotasi dari sumber probiotiknya. Untuk minggu pertama dan kedua, mari kita fokus pada yogurt dan kefir. Lalu untuk minggu ketiga dan keempat, kita bisa tambahkan fermentasi sayur. Dan untuk minggu kelima hingga keenam, silakan kita inkorporasi kombucha di sana. Jenis suplementasi probiotik alami yang dianjurkan lumayan enak rasanya Sobat Life. Patut dicoba. Sebagai closing statement kita, Sobat Life, dari ke-7 metode detoksifikasi tubuh yang sudah kita bahas tadi, bisa dilakukan sesuai protokol yang dijelaskan. Dipastikan bisa memberikan hasil optimal dalam mendukung proses detoksifikasi alami tubuh kita. Tapi ingat, penting untuk kita memulai secara bertahap. Dan jangan lupa untuk juga perhatikan respon tubuh kita masing-masing. Sebagai rekomendasi implementasi tambahan, disarankan untuk kita mulai dengan 1 metode dan bisa ditambahkan secara bertahap. Jangan lupa untuk kita dokumentasikan proses dan hasilnya. Lalu kita bisa konsultasikan ini dengan profesional kesehatan kita sebelum kita memulainya. Khususnya jika kita sedang jalani pengobatan medis tertentu. Dan terakhir, jangan lupa untuk kita perhatikan kontraindikasi individual kita.
Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.